A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Ani Nur Aini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik SD, serta kepada teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahnya kita semua masih ke dalam sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai kecerdasan menjemuk pada peserta didik SD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Deva Triasukma dengan NIM 2204865, Isbaudin Nur Fajri dengan NIM 2202761, dan saya Muhammad Hilal Mubarak dengan NIM 2201769. Adapun pembahasan kita ini diantaranya yaitu yang pertama pengertian kecerdasan, yang kedua jenis-jenis kecerdasan, yang ketiga pengertian kecerdasan majemuk, yang keempat jenis kecerdasan majemuk. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Deva Triasukma. Kepadanya saya persilahkan. Kecerdasan atau disebut juga dengan intelijensi, yaitu kesempurnaan perkembangan akal budi seperti kepandaian, ketajaman pikiran, dan yang lainnya. Kecerdasan adalah perihal cerdas, kesempurnaan akal budi manusia. Kata kecerdasan ini diambil dari akar kata cerdas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdas berarti sempurna perkembangan akal budi seorang manusia untuk berpikir, mengerti, tajam pikiran, dan sempurna pertumbuhan tubuhnya. Kecerdasan adalah kemampuan general manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang mempunyai tujuan dan berpikir dengan cara rasional. Howard Gardner mendefinisikan kecerdasan adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah kemampuan untuk menciptakan masalah baru atau dipecahkan. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi kecerdasan diantaranya faktor bawaan atau biologis. Faktor kecerdasan ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Faktor bawaan yang juga menentukan batas kesanggupan seseorang dalam memecahkan masalah. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan ke perbuatan pada suatu tujuan dan ini merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Yang kedua adalah faktor pembentukan atau lingkungan. Segala keadaan yang ada di luar diri seseorang atau lingkungan akan mempengaruhi perkembangan intelijensi seseorang. Oke, mungkin ada 3 ya. Yang pertama kecerdasan intelektual atau IQ. Yang kedua adalah kecerdasan emosional atau emotional quotient. Yang ketiga adalah spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Mungkin yang pertama dulu ya, ada intellectual quotient atau kecerdasan intelektual. Adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa daya tangkap, dan belajar. Intelligent quotient atau IQ adalah bentuk kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan menguasai lingkungannya secara maksimal serta bertindak secara terarah. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategis. Yang kedua ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menatap perasaan sendiri dan perasaan orang lain secara mendalam sehingga kehadirannya menyenangkan dan diidamkan orang lain. Kecerdasan ini memberi kesadaran tentang perasaan diri sendiri dan juga perasaan orang lain, memberi rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi kesedihan atau kegembiraan secara tepat. Dalam pembentukan kecerdasan emosional, terdapat komponen-komponen yang menjadi pembentuk dari kecerdasan emosional, yaitu 1. Memiliki kesadaran diri, 2. Membentuk regulasi diri, 3. Memiliki keterampilan sosial, yang keempat adalah mempunyai empati. Terus yang kelima adalah memiliki motivasi diri. Kita lanjut ya ke kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan jiwa yang membantu seseorang berkembang secara menyeluruh melalui penerapan nilai-nilai positif.
SQ menjadi sumber inspirasi yang memacu semangat dengan memperhatikan nilai kebenaran yang abadi. Ini digunakan untuk membedakan hal-hal baik dan buruk, benar dan salah, serta memahami standar moral. Orang yang memiliki kecerdasan spiritual cenderung bersikap fleksibel, mencari solusi mendasar dalam menghadapi masalah, memiliki kesadaran hidup yang tinggi, dan lainnya. Manfaat dari kecerdasan spiritual termasuk kemampuan menghadapi masalah eksistensial, meningkatkan pemahaman diri dan hikmah dari pengalaman hidup, serta menjadi landasan bagi penerapan IQ dan EQ secara efektif. Hal ini memungkinkan manusia untuk hidup dalam konteks yang lebih luas dan menjadikan mereka lebih kreatif serta fleksibel dan berani dalam menghadapi tantangan hidupnya. Singkatnya, kecerdasan intelektual mencakup kemampuan kognitif seperti berpikir logis dan strategis, sementara kecerdasan emosional melibatkan pengenalan dan pengelolaan emosi sendiri serta orang lain. Sedangkan kecerdasan spiritual membantu dalam pengembangan diri melalui penerapan nilai-nilai positif dan membedakan baik dan buruk serta benar dan salah. Untuk apa yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk itu? Nah, untuk kecerdasan majemuk adalah sebuah konsep yang mengakui bahwasannya kalau setiap individu itu memiliki keberagaman jenis kecerdasan yang tidak sama dengan individu lainnya. Misalnya nih, ada anak yang pandai dalam bidang matematika, tapi anak tersebut tidak pandai dalam bidang musik. Nah, untuk kecerdasan majemuk itu memiliki macam-macam jenis, yang tidak hanya satu atau dua maupun tiga, tapi ada 9 jenis kecerdasan majemuk. Yang sudah dijelaskan oleh Howard Gardner itu ada 1. Kecerdasan bahasa atau linguistik, yaitu kemampuan dalam berbahasa melalui membaca, menulis, dan memahami makna kata-kata dengan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. 2. Kecerdasan visual dan spasial, yaitu kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat. Kemampuan mengolah gambar, bentuk, dengan imajinasi dan kreativitas. Ketiga, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengalah, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi dari musik yang didengar. 4. Kecerdasan logika matematika, yaitu kemampuan dalam mengolah angka, matematika, dan logika untuk memecahkan masalah dan memahami pola-pola dengan baik. Kelima, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal, kebalikannya dari kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan yang memiliki hubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang siapa kita ini dan mampu untuk memotivasi dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Kita ini mau jadi apa sih? 7. Kecerdasan kinestetika, yaitu kemampuan dalam menggunakan keterampilan tubuh dan keseimbangan untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan dengan baik. 8. Kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan yang melibatkan minat pada alam untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain yang ada di alam semesta ini dengan baik. 9. Kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan individu untuk mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan yang mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti kehidupan, mengapa kita bisa mati, atau apa gunanya kita ada di dunia ini. Terima kasih banyak kepada Devatria Sukma dan Misbahuddin Nur Fajri telah menjelaskan materinya. Dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, masalah yang menuntut kemampuan berpikir. Sedangkan kecerdasan majemuk adalah konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.